Ya, balik lagi di PSR. Kali ini kita akan review film Virgo and the Sparklings. Film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit, mengambil tonality yang berbeda dari Sri Asih atau Gundala yang sebelumnya mungkin lebih mature, lebih ya mature lah ya, lebih dewasa, start tonality. Sekarang kita ngambil yang versi semua umur, versi teenager style ya gitu, versi semua umurnya. Jadi mungkin kalau di Marvel tuh versi Ant-Man-nya atau versi Thor Love and Thunder ya gitu ya. Kita mulai dari mana dulu ya? Banyak banget yang pengen gue bahas nih, gue sampai nyatet poin-poin juga nih di sini gitu. Kalau ngomongin positifnya sih lebih fresh. Menurut gue pribadi ini akan kemakan banget sama Gen Z. Dan kalau ngeliat dari promotion strateginya, marketing strateginya, media visitnya ke mulai media-media mainstream, pegang omongan gue kalau ini akan lebih daripada Sri Asih secara performance, karena pasti kemakan banget sama Gen Z. Apalagi juga cast-castnya juga, fandomnya juga solid juga ya gitu ya. Mawar Eva, Adisti Zara gitu. Terus juga ada Brian Domani gitu, ada Ashira juga gitu, ada Satin gitu. Itu solid banget tuh secara fandom untuk teenager gitu di Indonesia terutama, apalagi sampai ke daerah-daerah gitu. Bukan kota-kota besar aja, tapi memang fandom yang levelnya tuh level daerah gitu. Dan gue yakin kemakan banget. Dan sampai gaya treatmentnya, ya treatmentnya lah ya, treatmentnya itu sangat disesuaikan dengan ya konsumsi mereka gitu di TV. Kalau gue bilangnya sangat FTV SQ sekali gitu. Yang sangat meminimalisir logika, plot device demi plot device, terus ya terlalu dijorokin gitu kalau bahasa ininya, bahasa mudanya, terlalu dijorokin, makanya jadi sangat-sangat ya tontonan ringan lah gitu. Tapi kan kalau untuk ngomongin film kan is another thing gitu. Nah ini gue ada beberapa catatan nih. Mungkin kalau kita ngomongin positifnya dulu kali ya, karena positifnya gampang nih. Tonality-nya lebih fresh, lebih fun, jaminan mutu fun, lagunya ciamik banget, OST-nya ini komersial banget sih untuk original soundtrack-nya. Gue yakin ini bisa dipakai terus-terusan, treatment seperti ini. Jarang banget bahkan film yang mungkin bisa dibilang film musikal gitu, atau film yang memang heavy di original soundtrack, belum tentu bisa asik ini gitu. Apalagi ini penggabungan antara superhero teenager dengan music gitu, yang akhirnya di-combine, nggak cuma action sequence doang yang ditonjolin, tapi ada music centricnya juga, dan ini jadi lebih menarik. Dan of course ada love interest-nya juga ya, karena film remaja gitu. Jadi ada romance-nya juga, meskipun romance-nya di sini ternyata nggak gitu ditonjolin gitu, cuma asal sekedar lewat dan jadi plot device aja. Nah, secara CGI improve, meskipun ketika ada angle kamera yang terbang-terbangan itu kelihatan banget tempelannya. Cuman pas bagian ngeluarin api-apian, lempar-lemparan itu oke banget, berasa bagus secara visual efeknya, dan itu immerse banget, nggak terlalu kasar tempelan-tempelannya gitu. Itu bagus sih gitu. Apalagi mungkin udah banyak yang breakdown nih di video-video YouTube ya, yang pas darahnya begini-begini, iluminasinya tuh benar-benar detail banget gitu. So menurut gue sih itu jadi plus point banget gitu. Nah, chemistry. Menurut gue chemistry-nya di sini oke. Zara, Satin, dan Ashira menurut gue oke banget. Cuman other than that, gue nggak melihat ada chemistry yang oke ya. Apalagi dialog lucu-lucunya itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dapet lah gitu funnya lah gitu, si Monica gitu, si Uzi yang kalau kita lihat based on webtoon yang sangat-sangat cold gitu, di sini dapet lah jutek-juteknya. Tapi melihat ya well ketika dijadikan ke dalam satu bungkusan full package of movie, ini jadi another thing gitu kan, nggak bisa dinilai dari situ ya doang, tapi apakah ketika diimplementasi ke dalam narasi, storytelling, interaksi dengan karakter lain, motivasi dan lain-lain, itu jadi another penilaian gitu. Nah ini gue ada beberapa penilaian yang gue nggak bilang negatif, cuman jadi mentionable buat gue aja, benar mungkin biar jadi penilaian teman-teman ya. Yang pertama, gue merasa ada editing cut to cut yang patah banget antar scene, itu kelihatan banget.
tiba-tiba lagi di rumah, lagi latihan apa, tiba-tiba patah langsung ke sekolah, lagi ada kesurupan gitu. Kayak nggak ada transisi, nggak ada bridging. Dan itu sering kali gitu. Habis dari Zara nyanyi di ruangan musik, kemudian langsung bridging ke di apa ya, di deketin sama mereka bertiga. Padahal harusnya kan bisa aja ada bridging kayak, oh dilihat dulu atau apa dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget yang patah banget. Nah ini menurut gue di editing nih. Ini mengulangi kesalahan yang sama seperti Spider-Man No Way Home gitu. Nggak ada build moment, build emosi, sehingga ketika cut-to-cutnya terlalu patah jadi mengganggu gitu. Mengganggu cerita, mengganggu kenyamanan dan menonton, sehingga kita nggak ada empathy terhadap karakternya gitu. Yang mana akhirnya brings me to the point of number 2, yang which is adalah motivasi antar karakternya kurang solid. Kurang solid banget. Sekedar lewat aja. Kayak di awal-awal di planting ya, bahwa setiap karakternya itu nggak didukung nih untuk bermusik. Cuman closure-nya cuma begitu doang di akhir. Jadi kayak ya ini nggak ngomongin lagi juga nggak akan masalah sih, nggak akan ada problem disbanded, bandnya juga nggak akan masalah sih. Jadi what's the point gitu. Terus kayak gue nggak melihat ada motivasi kuat kenapa Zara harus menyelamatkan dunia. Ini kan sebenarnya kan little people big problems ya gitu ya. Anak remaja punya kekuatan tapi harus nyelamatin dunia, is a little people big problems gitu. Ya buat apa gitu. Even antagonisnya juga, oke, antagonis mungkin punya motivasi yang lebih kuat gitu, lebih solid. Tapi yes again, little people big problems gitu. Kenapa harus sampai punya motivasi kayak kita yang harus menguasai negara ini, dunia ini gitu. What's the point? Kenapa nggak simply menggunakan powernya karena kepahitan-kepahitan pada masa lalunya untuk memang mendapatkan apa yang dia mau aja gitu, untuk yang area sekitar aja relate. Kan kita ngomongin level remaja nih, level teenager life, kenapa nggak ngomongin kayak gue cuma pengen dapetin orang yang gue cinta gitu dan lain-lain, gue pengen dapetin si Leo aja atau pengen menang gitu. Yang which is kalau di webtoon kan kayak gitu ya, pengen balas dendam sama Ganondra, pengen diakuin, diperhatiin gitu. Jadi deket gitu loh, nggak sampai level dunia gitu ya. Akhirnya membuat banyak tindak laku yang menurut gue kayak aneh aja gitu. Terus mungkin karena filmnya ini 1 jam 40 menitan ya, jadi dibuat dan all over the place nih. Karena gue kan baca webtoonnya, itu memang banyak sub arc yang bagus banget, dan mereka mau masukin semua ke dalam situ, akhirnya jadi keteteran dan face pace banget gitu. Makanya udah face pace, editingnya nggak oke, jadi jumpy banget antar scene-nya. Padahal gue pikir tadinya mungkin subplot dari setiap masing-masing karakter bandnya nggak bakal diceritain panjang lebar. Ternyata mereka mau masukin gitu. Ternyata mereka mau ke Stardom juga gitu. Kalau di ini kan webtoonnya kan Lotub Got Talent gitu ya. Terus bingung gitu. Ini mau musik, mau utilize superpowernya, terus mau ngomongin sub arc dari masing-masing karakternya gitu dengan background keluarganya. Terus ngomongin romance, Scorpion Sister punya motivasi atau apa nih gitu, terlalu banyak gitu. Padahal harusnya bisa difokusin satu, yang lainnya mungkin bisa di-explain di sequel gitu. Seakan-akan kenapa harus dimunculin di sini, kayak nggak yakin bakal ada sequelnya aja gitu loh. Padahal gue yakin kalau ini bagus, rapi, pelan-pelan juga sequelnya pasti akan disetujuin. Apalagi kan license-nya udah dibeli tuh sama Korea ya gitu ya, mau dijadiin drakor gitu. Nah kemudian nih yang jadi kebiasaan Bumi Langit nih ya, atau filmnya Bang Joko Anwar sih, gue juga nggak tahu ya, karena kan studionya juga sama ya mungkin ya. Sound audionya tuh masih sulit kedengeran, jadi masih banyak audio yang mungkin direkam setelah syuting selesai gitu, jadi bukan yang ngambil audio yang pas lagi syuting. Jadi banyak yang mermering banget, gue jadi bingung, dia ngomong apa barusan, dia ngomong apa, dan itu banyak sekali gitu. Apalagi didukung sama cast-nya juga nggak bisa ngomong Indonesia dengan artikulasi yang oke, apalagi Brian Domani itu kan mungkin ya karena bule ya gitu, setengah bule, kebiasaan ngomong bahasa Inggris gitu, atau kayak Zara yang cara ngomongnya agak nyeret-nyeret gitu, itu membuat artikulasi ngomongnya jadi kurang terdengar, dan audio didukung dengan audio yang tidak baik, akhirnya jadi ya gitulah. Jadi masalah problem standar yang sering terulang lagi nih. Gue juga nggak ngerti apakah audio engineer-nya nggak ngerti ngutak-ngatik frekuensi atau gimana. Gue nggak ngerti teknisnya juga, jadi gue nggak bisa banyak ngomong. Yang pasti memang nggak kedengeran aja di kuping gue gitu. Nah yang terakhir nih, semua solusi dari masalah ada di film ini tuh in your face banget gitu. Jadi
kayak nggak ada subtle, nggak go show don't tell, tapi in your face gitu, bener-bener dikasih tau, ya FTV banget ya, tiba-tiba ngomong sama orang tuanya, terus kayak, oh jadi mama papa udah tahu gini, iya kita nggak pengen kamu gitu, udah kayak in your face aja gitu, langsung semuanya begitu ke Leo juga pas lagi tabrakan dengan dukun, oh ini in your face, iya ini gua, ini apa, bla 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 bla, nggak ada investigatifnya, padahal Riani ini kan punya kemampuan sinestesia ya, dan gue pikir kemampuan untuk bisa mengetahui dia bohong atau enggaknya tuh bakal diutilize untuk menginvestigasi masalah yang ada gitu. Seperti kayak waktu Leo diinterogasi kan bisa ngomong, oh dia jujur gitu, karena warna suaranya gini. Jadi kayak kesannya cuma buat plot device untuk ngasih tahu kalau yang kesurupan tuh warna suaranya hitam, udah itu aja. Padahal banyak banget yang bisa dilakukan. Bisa aja dia curiga-curiga sama Carmine yang kayak, kok beda ya warna suaranya mirip ya gitu. Atau pas lagi ngejar-ngejar si Duta gitu, kenapa dia kabur ya, dia kok khawatir warna suaranya begini, kan bisa dilakukan itu gitu, kenapa nggak itu yang diutilize gitu loh. Banyak hal-hal yang sayang banget itu nggak mengutilize hal-hal seperti itu. Gua nggak ngerti proses meetingnya seperti apa pas bagian editing yang mau dibuang akhirnya tidak memakai mungkin dialog-dialog atau pendekatan seperti itu, atau mungkin pada awalnya ternyata memang pas bikin scripting ya asal jadi aja gitu ya, karena kan prosesnya katanya tiga tahun ya sebelum pandemi gitu, dari sebelum pandemi sampai sekarang baru rilis gitu. Terus mungkin gue harus mention beberapa, ini gue ada catat beberapa adegan-adegan yang pengen gue bahas, kayak yang pertama adalah Leo Riani, love interest, karakter developmentnya sangat FTV style banget, jadi gue nggak expect ada kedalaman dalam membangun hubungan atau karakter developmentnya. Jadi ya udahlah, so be it aja gitu. Terus juga marah-marahnya teman Riani pas lagi ngejer-ngejer yang pertama kali Virgo manggung, terus ternyata Duta ada di sana, terus dibikin kesurupan sama antagonisnya pas Riani ngejer villainnya. Kan ada pilihan tuh kayak gue harus ngejar apa gue nyelamatin teman-teman gue di belakang. Ya udah dia memilih nyelamatin teman-temannya gitu. Terus marah-marah teman-temannya. Maksud gue poinnya apa ya? Gue gak ngerti. Harusnya lu dukung loh gitu. Dukung kayak memaklumi lah kali ya gitu. SMA sih, cuman gue SMA juga nggak sebegitunya juga kali ya. Kalau anak SD mungkin lah ngambek-ngambek gitu, masih kayak one dimensional proses kayak gitu, menurut gue masih oke lah. Cuma kalau ini kayak kesannya kayak apaan sih gitu. Ini juga kita mau nolongin kali, akhirnya membuat motivasi karakternya jadi sangat one dimensional gitu, sangat-sangat tidak kuat gitu. What's the point? Kenapa Riani harus merasa tertekan atas dasar untuk nolong orang gitu? That's the thing yang gue ngerasa kayaknya wah ini sayang banget sih. Kalau mau buat dibikin lawak aja sekalian. Menurut gue contohnya kayak Shazam. Little People Big Problems yang sangat solid gitu. Cuma anak remaja dapet super power terus jadi kayak main-main gitu, ngelucu, ngelawak, nyoba-nyobain power, ngetes power. Kan kayak gitu kan kalau gue lihat kan. Cuman ya mending digituin aja. Jadi problemnya juga problem-problem yang ngambek-ngambekan gitu, kayak ya lu nggak ngerti gue yang punya power, kayak lu cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, terus ternyata sahabatnya jadi marah, jadi lu nganggep gue gini. Mendingan kayak gitu. Jangan kesannya kayak ya ampun gitu, terlalu mature untuk ukuran anak SMA gitu. Jadi nggak relate gitu guys. Terus The Scorpion Sister juga yang harusnya jadi highlight utama sebagai villain gitu, sebagai motivasi karakter utamanya gitu. Ini juga kurang gitu di highlight, jadi kita nggak dapet the majestic atau coolness-nya dari si villain, atau bukan villain kali ya, si antagonis ini sampai karakter-karakter utama itu idolize mereka gitu. Gue ngerasa ini just kayak ya band biasa aja gitu. Bahkan keterkenalan Virgo, keviralan Virgo pun tidak ditunjukkan dengan sangat matang. Jadi gue kayak nggak tahu, oh udah ada fandomnya aja sih Virgo gitu, udah pakai kaos-kaosan gitu, cuma ditunjukin viral doang, tapi nggak sampai seterkenal itu gitu. Beda tuh sama Shazam yang ketika video-video ditunjukin viral dan lain-lain, itu benar-benar di build banget tuh plot antar plot, scene antar scene, bahwa memang seterkenal itu dan seviral itu si Shazam itu gitu. Paling itu aja kali ya, kalau nggak banyak banget yang bisa dibahas jadi panjang gitu. Cuman terakhir mau mention soal cameo di akhir yang which is adalah munculnya Vanessa Priscilla dan Abimana ya sebagai Gundala, Vanessa Priscilla sebagai Cempaka kalau nggak salah, yang ternyata ya time skip ya, kalau nggak salah time skip 2 atau 3 tahun, gue lupa officialnya, yang ya memberikan hype baru ya untuk sequel dari Jagat Cinema Bumi Langit nih gitu, film selanjutnya gitu, yang seharusnya Godam dan Tira, cuman udah dimunculin si Cempaka. Probably mungkin Cempaka muncul di Tira gitu, probably gitu. But anyway, gitu aja. Thank you udah nonton. Bisa komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut.